Hello viewers, blessed to see you again. Pagi ini saya ngaji tentang kalau orang sudah merasa bersalah, berdosa, maka kita akan mungkin merasa terbebani, bahkan ada istilah dikejar-kejar dosa. Dan untuk itu ada peluang untuk kita memohon ampun kepada Tuhan dan meminta maaf kepada orang yang kita sudah mungkin sengaja atau tidak sengaja hatinya tersakiti atau tersinggung oleh perkataan dan perbuatan kita. Kalau kita sudah dimaafkan dan kita diberi kelegaan karena sudah memohon ampun kepada Tuhan, itu rasanya kita memang sudah tidak terbebani lagi dan akan belajar untuk lebih berhati-hati lagi dalam bersikap atau bertindak. Dan Alkitab membahas tentang hal memohon maaf atau mohon ampun ini dan memberikan pengampunan. Jadi pengampunan menjadi salah satu tema yang utama juga dalam Alkitab. Jadi pengampunan merupakan hal yang penting untuk dipelajari, diketahui ya. Untuk itu hal pengampunan ini perlu saya pelajari juga ya, agar saya bisa bersikap lebih bijaksana lagi. Maksudnya belajar untuk bersikap lebih baik lagi kepada sesama, terlebih lagi kepada Tuhan. Jadi siapa yang merasa tidak berdosa? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dan di ayat yang ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Untuk itu, siapa yang merasa tidak berdosa? Saya merasa berdosa dan sepertinya semua manusia juga berdosa. Baik itu dosa yang efek dari manusia pertama atau dosa yang dilakukan oleh manusia dalam hidup ini. Ya, untuk itu kita harus mengakui kalau kita ini adalah orang berdosa. Di ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kalau kita mengakui dosa kita, maka Tuhan pun akan mengampuni ya. Tapi terkadang justru manusialah yang lebih sulit untuk mengampuni ya. Padahal Tuhan akan lebih mudah mengampuni bagi kita yang mengakui dosa kita dan kita mau bertobat. Nah, juga tentang hal mengampuni orang lain, saya belajar di Lukas 6 ayat 37 ya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ya. Yang ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi untuk memberikan maaf, pengampunan memang harus memohon kekuatan dari Tuhan untuk melepaskan pengampunan terlebih dahulu kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Dan itu memang berat, tapi kita dengan energi dan ego kita tidak akan mampu melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti kita, ya, mengkhianati kita, bahkan ya mengancam kita, nyawa kita. Tetapi dengan memohon kekuatan kuasa dari Tuhan, ya kita belajar sehingga kita diberi kekuatan untuk mengampuni orang itu. Kemudian saya pelajari juga dalam Matius 6 ya. Matius 6 ayat 14. Oke. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, ini kabar gembiranya ya.
Jadi apa yang kita lakukan itu atas dasar kasih kita kepada Bapa. Kalau kita mengaku bahwa kita mengasihi Allah, mengasihi Bapa di surga, maka ya dengan kekuatan itulah, dengan kekuatan kasih itulah kita akan mampu mengampuni kesalahan orang lain. Di ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini seperti apa ya? Dilema ya. Tapi karena cinta kasih kita kepada Tuhan, kepada Bapa itu melebihi apapun. Kalau kita mengaku cinta Tuhan, ya kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Puji Tuhan, ini pelajaran yang sangat luar biasa dan ini memang tidak perlu waktu, perlu proses dan berdoa, dan kekuatan Tuhanlah yang akan memberikan kuasa bagi kita untuk bisa melepaskan pengampunan bagi orang yang telah berbuat salah kepada kita. Dan itu pun juga pelajaran bagi kita ya, untuk menyadari semuanya. Jadi pengampunan itu memang suatu kebutuhan ya bagi hidup kita. Jadi kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa kebutuhan itu hanya yang materi saja ya, tetapi ternyata pengampunan pun adalah kebutuhan rohani yang memang harus kita penuhi ya. Kalau kita cinta kepada Tuhan, kalau Tuhan mau mengampuni, maka kita manusia pun karena kasih kita kepada Tuhan juga belajar untuk mengampuni orang lain. Jadi pengampunan itu kebutuhan yang sangat penting bagi kita manusia. Mengapa? Karena pengampunan itu memang menghilangkan rasa bersalah ya. Rasa bersalah dan malu yang bisa membebani hati dan pikiran kita. Jadi kita kan tidak mau jiwa kita terbebani dengan hal-hal yang seperti itu. Itu sama dengan menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian pengampunan itu bisa memulihkan hubungan yang rusak dengan orang lain, baik itu hubungan keluarga, persahabatan atau hubungan yang lainnya. Ini yang juga saya sedang berproses ya. Kemudian untuk mengurangi stres dan kecemasan yang timbul dari perasaan bersalah dan marah ya. Jadi memang tidak ada gunanya ya. Jangan kita membuat jiwa kita itu stres, kecemasan karena kita menyimpan kesalahan orang lain, sehingga sulit sekali untuk melepaskan pengampunan. Jadi apa gunanya? Kembali lagi, kalau kita cinta kepada Tuhan, berarti kita juga mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengampuni orang lain. Kemudian juga untuk meningkatkan kesehatan mental kita tentunya ya, dengan mengurangi perasaan negatif. Kita harus meningkatkan perasaan yang positif dengan kita mengampuni diri kita sendiri, kemudian mengampuni orang lain. Terlebih lagi kita memohon ampun kepada Tuhan ya. Kemudian ini pengampunan itu bisa membuka jalan perubahan ya, perubahan dalam segala hal ya. Kemudian untuk pertumbuhan rohani tentunya, karena kalau kita menyalahkan diri kita sendiri terus, merasa bersalah, dan memang seringkali pikiran kita ini merasa gini, ya sih itu memang salah saya, begini gitu. Dan itu memang itu membebani pikiran kita. Padahal kalau kita kembalikan lagi bahwa apa yang kita lakukan kadang itu memang kita sudah melakukan yang baik, kita berusaha yang baik ya, kita berusaha untuk tenang, tetapi kok intinya kok masih saja orang-orang ini kok membuat kita itu seolah-olah kita ini yang salah, kita dipersalahkan, padahal kita berusaha yang terbaik gitu kan ya. Ya itu namanya kan fitnah ya. Jadi dari hasut, dari roh menghasut itu tadi, maka timbullah roh fitnah. Dan kadang-kala kita merasa jengkel, bahkan marah, tapi itu tidak ada gunanya memang. Jadi lebih baik kita tenang, mohon perlindungan, kekuatan, kita melepaskan pengampunan dan berdoa bagi orang yang salah berpikir terhadap kita itu. Dan sehingga dalam kita mengikut Tuhan, itu rohani kita, kehidupan spiritual kita akan bertumbuh lebih baik, lebih tenang lagi, dan akhirnya
tiada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan hati yang tenang, dengan hati yang mengampuni bersama Tuhan. Puji Tuhan, ini yang saya pelajari, saya juga sedang berproses, dan saya sangat terberkati dengan pembahasan tentang pengampunan dalam Alkitab ini, yang sebelumnya memang saya tidak pernah dapatkan dari ajaran agama yang lama, maksudnya secara detail, secara jelas arahnya kemana gitu ya, sehingga ini pengampunan, kalau pengampunan itu sudah menjadi kebutuhan hidup, seperti halnya kita butuh makan, butuh kebutuhan yang lainnya, maka ini akan menjadi mudah bagi kita untuk tidak terus menyimpan kesalahan orang lain, dan itu akan membuat pertumbuhan rohani kita menjadi lebih baik. Puji Tuhan, semoga ini juga jadi berkat bagi saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati semua manusia.